kita pelajari materi berikutnya, yaitu pengalamatan memori. Nah, ketika kalian menggunakan komputer, ada kalanya kalian perlu menyimpan pekerjaan kalian supaya masih bisa dibuka di waktu yang lain. Proses ini biasanya dilakukan pada perangkat penyimpanan. Salah satunya yaitu hard disk. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan memori atau memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Oleh sebab itu, sebelum memahami mekanisme pengalamatan memori, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang sistem bilangan heksadesimal. Apa itu sistem bilangan heksadesimal? Nah, sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Di mana A, B, C, D, E, F itu bisa dikonversikan A sebagai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan yang F 15. Kalian harus betul-betul paham dan hafal 16 macam simbol ini ya. Nah, karena menggunakan 16 macam simbol bilangan, maka bilangan heksadesimal disebut juga dengan bilangan berbasis 16. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri atas 8 bit atau binary digit. Setiap byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup setiap bagian 4 bit. Jika satu byte dibentuk dari dua grup 4 bit, setiap bagian 4 bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut high order nibble dan 4 bit kedua disebut low order nibble. Lanjut kita pelajari konversi bilangan biner ke heksadesimal. Cara konversinya yaitu bilangan biner dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Tiap 4 digit dikonversi ke heksadesimal dengan menggunakan konversi biner ke desimal, di mana konversi biner ke desimal ini sudah kita pelajari di elemen sistem komputer di materi himpunan dan sistem bilangan ya. Contoh, berapa sih heksadesimal dari biner 11001110? Oke, caranya yaitu tiap digit bilangan biner kita kelompokkan menjadi 4 digit mulai dari kanan. Ingat, mulai dari kanan ya. Di sini kita mulai dari kanan yaitu 0110, kita taruh di sini 0110. Lalu biner yang kedua, digit biner yang kedua 011, kita taruh di sini 011. Paham ya? Jadi tiap digitnya dibagi menjadi 4 dulu. 4, lalu 4. Di sini ada 3 binary digit, kalian bisa menambahkan 0 di sini ataupun tidak. Selama 0-nya ditambahkan di sebelah kiri tidak masalah untuk dimasukkan atau tidak, karena nanti tidak berpengaruh karena nilai dari 0 tetap 0 ya. Tapi kamu jangan menambahkan 0 di sebelah kanan, nanti akan jadi masalah karena akan merubah nilai dari desimalnya. Oke, kita hitung biner yang pertama dengan perhitungan biner ke desimal. Kita hitung 0110. 0110 kita hitung dengan perhitungan biner ke desimal, yaitu semuanya dikalikan dengan 2. 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Lalu setelah itu dipangkatkan mulai dari kiri, yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita hitung bersama-sama. Di sini ada hasilnya yaitu 0 dikali 2 pangkat 0, 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 2, 1 dikali 2 pangkat 2, 4, 0 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 0. Sehingga kalau dijumlahkan 4 ditambah 2 hasilnya desimal dari 0110 hasilnya adalah 6.
Oke, lanjut kita hitung biner yang kedua, yaitu 110. Sama seperti perhitungan sebelumnya, kita kalikan 2 semuanya. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Lalu dipangkatkan dengan pangkat 0, 1, 2 dari kiri. Oke, kita hitung di sini jumlahnya sama, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 0, hasilnya 6. Ya, jadi biner desimal dari biner 110 hasilnya 6, sehingga bisa didapatkan heksadesimal dari biner 1100110 hasilnya adalah 66 heksadesimal. Paham ya? Contoh 2. Contoh 2 ini Ibu ambilkan dari modul informatika kelas 8 pada halaman 84, di mana di situ ada pembahasan berapa sih heksadesimal dari bilangan biner 1001110. Oke. Sama seperti pembahasan sebelumnya bahwa tiap digit bilangan kita kelompokkan dahulu menjadi 4 ya. Jadi binary digit ini dikelompokkan dahulu menjadi 4 ya. Kita dapatkan digit yang pertama yaitu 0111. Ingat mulai dari kanan ya. Lalu yang kedua yaitu 110. Nah, dari sini kita hitung dengan perhitungan biner ke desimal. Kita hitung yang pertama digit biner 1110 ya. Semuanya dikalikan dengan 2, lalu dipangkatkan mulai dari 0, 1, 2, 3 dari kiri sampai ke kanan, lalu dijumlahkan. Setelah itu dihitung hasilnya yaitu 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0, hasilnya adalah 14. Nah, heksadesimal dari 14 itu adalah E. Jadi kita sudah dapatkan heksadesimalnya yaitu E. Ya, kita tidak bisa memasukkan 14 karena heksadesimal dari 14 adalah E. Lanjut, yang kedua 100. Oke, kita hitung lagi. 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2, lalu dipangkatkan 0, 1, 2 mulai dari kiri. Kita dapatkan hasilnya adalah 4 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 4 ya. Jadi kita sudah dapatkan heksadesimalnya yaitu 4E. Diambil dari desimal 104 dan juga desimal 111014 yang jika dirubah menjadi heksadesimal yaitu E. Jadi heksadesimal dari biner 1001110 hasilnya adalah 4E. Paham ya? Kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversinya yaitu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal yaitu 16 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi ditulis, jika pas dibagi ditulis dengan 0. Contoh, berapa sih heksadesimal dari desimal 385? Nah, untuk perhitungan ini Ibu akan munculkan kalkulator agar kalian lebih jelas ya. Nah, 385 ini kita bagi dengan 16. Hasilnya 24 sisa 1. Kita hitung ya. 385 dibagi 16 hasilnya 24,0625. 24-nya kita taruh di sini, lalu kita akan cari sisanya. Cara mencari sisanya adalah dengan mengalihkan 24 dikali 16 ya. 24 dikali 16 hasilnya adalah 384. 384 untuk menjadi 385 sisanya adalah 1 ya. Sehingga bisa didapatkan 385 dibagi 16 hasilnya 24 sisa 1. Oke, lanjut yang kedua, 24 turun ke bawah ya. 24 dibagi 16 hasilnya 1. Kita cek 24 dibagi 16 hasilnya 1,5. Kita tulis 1 di sini. Dan untuk mencari sisanya kita kalikan 1 kali 16 hasilnya 16 ya. Lalu dikurangi 24. Di sini ada selisih 8 sehingga bisa didapatkan sisanya adalah 8. Lalu 1 tidak bisa lagi diturunkan 1 tidak bisa lagi dibagi 16 sehingga
kita turunkan ke bawah. Jadi bisa didapatkan heksadesimal dari desimal 385 adalah 181. Masuk ke contoh 2 yang Ibu ambilkan dari modul informatika kelas 8 di halaman 85. Di situ ada pembahasan berapa sih heksadesimal dari desimal 423. Oke, kita bahas bersama-sama. Ibu munculkan lagi kalkulatornya ya. 423 dibagi 16 sama dengan 26 sisa 7. Kita buktikan 423 dibagi 16 hasilnya adalah 26,4375. Nah, kita tulis 26-nya, kita hitung sisanya dengan cara mengalikan 26 dikali 16. Oke, kita hitung 26 dikali 16, hasilnya adalah 416. Oke, untuk mencari selisihnya 416 dikurangi 423, 7. Berarti diketahui sisanya adalah 7. Oke, lanjut. 26-nya turun ke bawah. 26 dibagi 16 hasilnya 1, sisa 10. Oke, kita cari tahu. 26 dibagi 16 hasilnya 1,625. Kita tulis satunya ya. Sisanya yaitu dengan cara mengalikan 16 dikali 1, 16 ya. Lalu dikurangi 26, di situ ada selisih 10. Sehingga hasil sisanya adalah 10. Lalu 1 tidak bisa dibagi lagi menjadi 16 sehingga diturunkan menjadi 1. Maka heksadesimalnya adalah 1A7. Nah, kenapa 1A7? Karena 10 untuk heksadesimalnya adalah A ya. Sehingga bisa didapatkan heksadesimal dari desimal 423 adalah 1A7. 10-nya kita rubah menjadi bilangan heksadesimal A ya. Paham ya? Kita tidak bisa langsung memasukkan 1, 10, 7 karena 10 di heksadesimal adalah A. Masuk ke konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Cara konversinya yaitu tiap digit bilangan heksa dikali dengan 16 sesuai posisinya. Lalu, tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 dari kanan. Sebelum masuk ke contoh, kalian harus menghafal aturan konversi pada heksadesimal ukuran 4 bit, di mana untuk posisi digit pertama 16 dipangkat 0, hasilnya adalah 1, 16 pangkat 1, 16, 16 pangkat 2, 256, 16 pangkat 3, 4096, dan 16 pangkat 4, 65.536. Ini perlu dihafalkan agar kalian nanti mudah untuk menghitungnya ya. Langsung masuk ke contoh. Nah, di sini berapa sih desimal dari heksadesimal 8A1? Oke, kita langsung hitung ya. 8A1 di sini dikalikan dengan 16 sesuai dengan posisinya ya. 8 dikali 16, lalu A, di mana A itu adalah 10. 10 dikali 16, 1 dikali 16, lalu dipangkatkan 0 mulai dari kanan. 0, 1, 2. Oke, kita hitung. 1 dikali 16 pangkat 0 adalah 1, 10 dikali 16 pangkat 1, 160, 8 kali 16 pangkat 2, 2048, sehingga bisa diketahui bahwa 2048 ditambah 160 ditambah 1 hasilnya adalah 2209. Jadi desimal dari heksadesimal 8A1 hasilnya adalah 2209. Oke, yang terakhir dari konversi bilangan pada pagi hari ini yaitu konversi bilangan heksadesimal ke biner. Cara konversinya yaitu tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan biner. Sebagai contoh, di sini berapa sih biner dari heksadesimal E5? Nah, di sini ada 2 digit heksa yaitu E dan 5. Nah, masing-masing digit heksanya kita konversi ke biner ya. Yang pertama 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Turun ke bawah 2, 2 dibagi 2, 1 sisa 0, dan 1 tidak bisa dibagi lagi sehingga turun ke bawah. Jadi digit heksa 5 binernya yaitu 101 karena
binernya mengharuskan 4 digit, jadi kita tambahkan 0 di sebelah kiri. Jangan tambahkan 0 di sebelah kanan karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi menambahkan 0-nya di sebelah kiri kalau di sini digit binernya masih kurang dari 4 ya. Oke, lanjut kita hitung E, di mana E nilainya adalah 14. Kita konversi menjadi biner. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 tidak bisa dibagi lagi sehingga turun ke bawah. Jadi biner dari heksa E adalah 1110. Nah, setelah itu kita gabungkan antara biner E dan biner 5 sehingga bisa ketemu biner dari heksadesimal E5 adalah 11100101, yaitu gabungan dari sini ya, 11100101. Gampang ya. Lanjut ke materi pengalamatan memori dengan heksadesimal. Nah, di sini ada alamat memori 0000.20000A. Berapa sih alamat fisiknya? Nah, contoh ini diambil dari pembahasan di modul Informatika Kurikulum Merdeka kelas 8 halaman 87. Nah, cara perhitungannya untuk alamat fisiknya yaitu alamat memori yang tadinya 0000.20000A untuk masuk ke alamat fisik, titik 2-nya akan berubah menjadi plus, sehingga untuk perhitungannya itu 0000 ditambah dengan 000A. Nah, nilai A adalah 10, jadi 10 ditambah 0 tetap 10 ya. Jadi bisa didapatkan alamat fisiknya yaitu 000A, itu yang pertama. Alamat memori yang kedua kita punya 0001.20000B. Nah, untuk masuk ke alamat fisik sama titik 2-nya akan berubah jadi plus, sehingga perhitungannya yaitu 0001 ditambah 000B ya. 000B kita ketahui bahwa 000B itu adalah 11 ya. A10, B11. Nah, 11 ditambah 1 hasilnya adalah 12. Dan 12 untuk nilai heksadesimalnya yaitu C, sehingga bisa didapatkan untuk alamat fisiknya yaitu 000C. Jadi alamat fisik untuk alamat memori 0001.20000B adalah 000C. Gampang ya, semakin paham kan? Untuk contoh yang ketiga, ini agak berbeda ya. Kalian harus perhatikan baik-baik. Kita punya contoh di sini ada alamat memori 0001.20000F. Untuk masuk ke alamat fisik, titik 2-nya menjadi plus sehingga perhitungannya yaitu 0001 ditambah dengan 000F. Nah, kita tahu bahwa nilai F itu adalah 15 ya. 15 ditambah 1 hasilnya adalah 16. Nah, sedangkan heksadesimal itu nilai maksimalnya adalah 15, yaitu di huruf F ya. Jadi di atas 16 itu tidak bisa dimasukkan, sehingga ada perhitungan lagi 16 dibagi 16 ya. Ada perhitungannya lagi yaitu 16 dibagi 16, karena di sini hasilnya 16, jadi kita harus bagi lagi menjadi 16. Kalau di sini hasilnya 17 atau 18, ini berarti 18 dibagi 16 ya. Karena di sini hasilnya 16, jadi kita bagi dengan 16. 16 dibagi 16 hasilnya adalah 1, lalu sisa 0 ya. Nah, kita masukkan 0-nya. Yang pertama kita masukkan 0-nya ke bawah, lalu 1-nya kita simpan di sini. Nah, lalu di sini 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, lalu di sini 00-nya turun ke bawah ya, sehingga bisa didapatkan alamat fisik dari alamat memori 001.20000F. Hasilnya adalah 0010. Paham ya? Masuk ke pengalamatan memori yang keempat, kita punya alamat
memori 0000.20000D. Dan untuk masuk ke alamat fisik, titik 2-nya akan berubah menjadi plus, sehingga perhitungannya yaitu 0000 ditambah dengan 000D, dimana kita tahu bahwa nilai D adalah 13, jadi 13 ditambah 0 hasilnya sama, yaitu 13, sehingga alamat fisiknya sama, yaitu 000D. Dan alamat memori yang terakhir kita punya 0001.20000E. Untuk masuk ke alamat fisik, titik 2-nya akan berubah jadi plus, sehingga perhitungannya yaitu 0001 ditambah dengan 000E. Dan nilai E adalah 14 ditambah 1 itu adalah 15. Dan nilai 15 untuk heksadesimalnya adalah F, sehingga didapatkan alamat fisiknya yaitu 000F. Ya, gampang ya. Semoga mudah dipahami. Demikian pembahasan untuk materi komponen sistem komputer dan pengalamatan memori bilangan heksadesimal.